Jemaat Tuhan yang terkasih, tema kecil yang Majelis Sinode Kemit beri untuk kita dalam perenungan di ibadah Jumat Agung saat ini yaitu Raja Damai yang menderita dan mati untuk umatnya. Raja Damai yang menderita dan mati untuk umatnya. Pada tahun 2014, saya ingat mungkin satu hari sebelum HUT Gemit dirayakan, waktu itu Immanuel Esau mengambil tempat di HOB. Waktu pagi kira-kira jam 10, saya ingat waktu itu Titus menerjunkan kendaraan kami ke dalam cekungan di depan rumah Bapak Max dan Maida, di persis sebelah Bank NTT. Beruntung waktu itu tidak ada kendaraan dari depan dan belakang, sehingga kendaraan kami itu dia langsung masuk ke dalam cekungan itu, dulu belum ditimbun. Dan seketika itu juga banyak orang tua, saudara dari jemaat Immanuel Esau yang kenal kendaraan kami, langsung pergi melihat keadaan yang ada. Itu segera ditarik keluar dari dalam kendaraan, karena saya masih pergi ke dalam sekolah Advent untuk beli nasi kuning. Kembali kendaraan tidak ada lagi. Ternyata dia sudah di dalam cekungan itu. Saya ingat banyak orang tua datang, saudara datang, bahkan orang-orang yang kebetulan datang ke pasar atau ke Bank NTT, semua sudah ramai di situ. Dan saya juga takut, ketika saya lihat anak saya juga menangis. Kalau tidak salah digendong oleh seorang mama. Saya ingat waktu itu orang tua langsung pergi meminta Bapak Erlis bawa trek, datang tarik kendaraan kami dari dalam cekungan itu. Satu hal yang saya masih ingat sampai saat ini, karena waktu itu peristiwa ini mengagetkan banyak orang, sehingga ada anggota jemaat Immanuel Esau yang foto lalu muat di Facebook. Mafe yang merasa terganggu dengan ini, merasa tertekan dengan postingan itu, segera menghubungi anggota jemaatnya, minta kalau bisa itu jangan dipublikasi, jangan dimuat di Facebook, karena itu peristiwa yang tidak enak bagi kami. Dan saya ingat ada anggota jemaat yang posting itu, beberapa menit kemudian sudah tidak ada lagi. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, keadaan-keadaan yang menyakitkan, keadaan-keadaan yang membuat kita menderita, atau bahkan membuat kita malu, cenderung kita tidak mau untuk dipublikasi kepada orang banyak. Kita tidak mau untuk diketahui oleh orang banyak. Biarlah itu menjadi konsumsi kita. Biarlah itu hanya kita saja yang tahu. Tidak perlu orang banyak tahu. Nanti akan membuat kita lebih sakit, membuat kita lebih menderita, trauma, bahkan memalukan. Tetapi justru sebaliknya, kalau ada hal-hal yang itu membanggakan, yang bisa mendatangkan pujian, itu dengan cepatnya kita segera mempublikasi kepada banyak orang, entah melalui Facebook, status WA, Instagram, dan seterusnya. Itulah manusia, berusaha untuk menyembunyikan, berusaha untuk menahan yang sakit, yang memalukan untuk tidak diketahui orang. Tapi kalau yang baik-baik itu dipublikasi. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Alkitab kita tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk itu. Peristiwa kematian Yesus yang sangat kejam, yang dilalui dengan ketidakadilan dari tokoh-tokoh agama sampai pimpinan-pimpinan politik, bahkan diperlakukan secara sadis, mati dengan cara yang tidak manusiawi, itu dipublikasikan, ditulis, ditampilkan di depan orang banyak.
Padahal itu luar biasa sadisnya. Bayangkan dia dicambuk berkali-kali sehingga menyebabkan lebih dari 700 luka di tubuhnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari hal ini saya ajak kita untuk kita merenungkan dua hal. Yang pertama, kalau penderitaan dan kematian Yesus itu bisa diibaratkan sebagai obat, maka dia obat yang mujarab untuk menyembuhkan mereka yang menderita, bahkan menyelamatkan dari dosa. Alkitab, khususnya penulis Injil Lukas, dia tulis dengan cermat bahwa ketika Yesus mulai dibawa untuk disalibkan di luar kota, di Golgota, di tengah jalan Yesus dikasih anggur bercampur empedu. Yesus hanya kecap saja tapi tidak mau minum. Orang di sana tahu bahwa anggur bercampur empedu itu dia punya manfaat untuk membuat orang yang sementara menderita itu lupa ini rasa sakit. Atau kita bilang ini seperti bius. Jadi walaupun tubuh sementara terluka, sementara capek tapi tidak rasa. Karena sudah ada anggur campur empedu yang masuk ke tubuh. Tapi Yesus tidak mau minum. Padahal di sekujur tubuhnya ini sudah dicambuk dan lukanya ini lebih dari 700 luka cambukan. Padahal ketika dia minum dan anggur bercampur empedu ini bereaksi dalam tubuhnya, itu bisa mengurangi kesadarannya. Sehingga walaupun orang-orang olok dia, hina dia, caci maki dia bisa melewati itu tanpa dia berpikir mengenai orang-orang yang sementara menghina. Tapi itu tidak dibuat oleh Yesus. Dia tolak anggur asam bercampur empedu. Dia menjalani rasa sakit yang luar biasa. Olok-olokan yang sangat mempermalukan dia. Padahal waktu itu sebagai manusia kita mau bilang dia ini sementara dehidrasi. Kekurangan air dalam tubuh. Karena yang pasti sejak malam dia mulai ditangkap, diadili, tidak ada orang yang kasih minum. Orang biasanya kalau menghadapi ketegangan-ketegangan, dia mesti minum air banyak untuk mengurangi dia punya kerja jantung yang begitu cepat. Yesus tidak minum, pasti dehidrasi. Sepanjang perjalanan keluar pikul ini gagang salib lagi. Tetapi dia menolak minum anggur bercampur empedu dan dia merasakan kondisi-kondisi yang menyakitkan ini. Alkitab kasih tahu bahwa bahkan sampai di atas kayu salib dia diperlakukan secara kejam. Yesus ini mengalami double penderitaan. Tidak hanya fisik saja, dicambuk, lalu tangan, kaki dipaku dengan paku yang panjangnya kira-kira 18 cm. Besarnya hampir sebesar jari kelingking saya. Kaki juga tidak lurus ketika dipaku. Ditekuk sedikit. Supaya kejang di paha dan di betis itu cepat terjadi. Mempercepat kematian seseorang. Tidak hanya itu. Ditombak lagi. Masuk dari lambung, tembus paru-paru, sampai ke jantung. Lalu bentuk penghinaan yang lain. Dia dikasih minum anggur asam. Tradisi orang Yahudi, anggur asam itu penghinaan. Anggur manis itu kehormatan. Secara fisik dia mengalami penderitaan luar biasa. Secara psikis mengalami penghinaan juga luar biasa. Diolok-olok oleh
para prajurit, kalau lu memang anak Allah seperti yang lu biasa bilang, turun sudah dari itu salib supaya kau percaya bahwa lu ini anak Allah. Bukan hanya ini para pejabat pemerintah saja, ini penyamun dua juga, mereka juga ikut berkomentar. Jadi secara psikis dia begitu tertekan, begitu menderita. Dan juga secara iman, Yesus mengalami penderitaan. Sampai-sampai dia berbicara di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Secara iman dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Tidak ada siapa-siapa lagi, sendiri, tergantung di antara bumi dan langit. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih. Karena itu saya bilang kalau penderitaan kematian Yesus ini kalau diibaratkan sebagai obat, dia ini obat yang sangat mujarab. Diracik dengan ramuan terbaik, dengan kualitas terbaik. Karena penderitaan secara fisik, secara psikis, secara iman, yang paling sadis itu dia terima. Kematian yang paling bengis, yang paling kejam, yang merupakan kutukan pada saat itu, salib sudah. Tidak ada kematian yang lebih kejam lagi. Hanya disalibkan saja. Hanya itu saja yang paling mengerikan. Dan Yesus mengalami itu. Yesus mengalami itu sebagai manusia. Dia sudah sempurna dengan penderitaan dan kematian. Karena itu sebagai orang yang percaya pada Yesus, hari ini kita berkumpul untuk bersyukur bahwa ketika kita merayakan kematian Yesus, kita menghayati kematian Yesus, kita mendapatkan kekuatan baru. Bahwa sebesar apapun penderitaan yang saya alami dalam ini hidup, entah itu ditinggalkan oleh orang yang mengasihi saya atau yang saya kasihi, atau dikhianati oleh orang-orang yang saya kasihi, atau penderitaan karena gagal dalam usaha, penderitaan karena berbagai hal, karena anak-anak yang nakal, atau orang tua yang tidak perhatian dalam keluarga, itu mungkin menyebabkan kita sakit, tidak hanya secara fisik, secara psikis, tapi juga secara iman, kita meninggalkan persekutuan. Bapak, mama, saudara-saudara, ingatlah bahwa Yesus yang kita imani, dia sudah mengalami yang lebih kejam dari kita. Dan dia bisa melewati itu sampai akhir. Ada seorang janda yang punya 6 anak, dia pernah bercerita kepada saya bahwa dia punya hidup ini tidak gampang. Membesarkan anak-anak sendiri, tanpa warisan yang banyak dari suami, itu membuat hidup mereka menjadi bulan-bulanan dari kekurangan. Satu ketika dia punya anak nomor 3 mau tes tentara. Dia bingung setengah mati. Ini mau urus makan minum setiap hari saja, uang tidak cukup. Ini anak tes tentara lagi, kita keluarkan biaya administrasi dan seterusnya. Tapi dia tidak bisa tahan, dia punya anak punya keinginan untuk menjadi anggota TNI. Tes kali pertama gagal. Ini ibu malu keluar rumah. Dia merasa bahwa nanti saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya menghina dia. Tahu hidup susah begitu, mau kasih anak tes tentara. Tapi tahun berikut dia punya anak ikut lagi. Gagal lagi. Dia malu lagi. Dia merasa dituduh. Dia merasa kalah. Hidup susah begini, tambah lagi ini kesusahan lagi. 3 kali tes, gagal lagi. 4 kali tes, gagal lagi. Jadi waktu dia anak mau tes yang kelima, dia bilang berhenti anak. Mama kison sanggup lah. Tapi dia anak bilang, ini kali sama mama. Kalau memang ini kali son lolos sudah.
beta jadi petani ke beta pun saudara. Dia pun mama cari jalan. Jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Termasuk sampai di dekat Esau sini. Ketemu hamba Tuhan dan berdoa. Pergi ke dalam rumah ibadah minta izin pendeta. Malam-malam datang dengan dia punya anak ini. Berlutut di depan mimbar dan berdoa. Karena tidak tahu mau cari jalan dari mana. Kalau ini kali gagal lagi. Ini seperti penghinaan berulang kali. Tapi dia bilang, Bapak Pendeta, kau berdoa terus. Ini anak lolos satu tahap, dan sampai selesai dia jadi anggota tentara. Waktu dia bilang, dia undang beta untuk ikut pelantikan di Surabaya. Beta sudah ada uang sama sekali. Tapi dia bilang, mama harus datang. Karena mama sudah dampingi beta berdoa dari satu tempat ke tempat lain. Dan Tuhan sudah jawab betul. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih. Saya yakin bahwa kita yang ada dalam ibadah saat ini. Kita masing-masing punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Penderitaan-penderitaan yang tidak kalah hebatnya. Tetapi bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa membawa kita melewati setiap penderitaan yang kita alami. Hal yang kedua, bahwa Yesus yang mati ini mendamaikan Allah dengan manusia dan semua ciptaan. Beberapa hari yang lalu adik perempuan saya posting di Facebook. Karena 1 bulan yang lalu mertuanya meninggal, dia muat ini foto-foto penguburan, lalu dia pasang caption di situ. Nah, sudah sebulan Bapak berada di rumah Bapak. Sudah sebulan Bapak berada di rumah Bapak. Saya baca ini caption, lihat ini gambar, saya juga heran. Ini maksudnya di rumah Bapak, ini apa? Sudah meninggal di rumah Bapak lagi. Apakah ada di dalam rumah kembali atau bagaimana? Atau rumah Bapak ini maksudnya pergi ke sorga. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita periksa Alkitab dan kita periksa pengakuan iman kita, dan sebentar kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Di situ tergambar jelas rute perjalanan hidup manusia. Yesus sebagai Allah yang datang menjadi daging, dia melalui setiap rute, mulai dari lahir, kemudian hidup, mati, lalu turun ke dalam kerajaan maut, bangkit, naik sorga, lalu akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Itu rute yang Yesus lalui. Karena itu kalau orang percaya meninggal, lalu rutenya tidak seperti Yesus, artinya mati, langsung rumah Bapa, ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah anak Allah saja tidak potong kompas ke rumah Bapa? Lalu orang yang percaya pada Yesus potong kompas ke rumah Bapa. Yesus ketika mati, kalau kita baca di Injil Lukas pasal 23 ayat 43, Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus tidak bilang, hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam rumah Bapa, di dalam Firdaus. Dalam pengakuan iman rasuli kita bilang, aku percaya pada Yesus Kristus dan seterusnya, yang disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Baru naik ke sorga. Pergi ke rumah Bapa untuk siapkan tempat. Lalu akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu, bagi saya Alkitab sudah kasih tahu kita rute yang Yesus lalui. Ibarat kalau kita pawai Paskah, panitia sudah tentukan rutenya. Mulai dari katakanlah Dilhao A, lalu jalan masuk Dilhao B, keluar di Kampung Alor, terus ke Kampung Baru, mungkin finish di Pukdale. Jadi kalau ada rayon yang dari Dilhao A langsung ke Pukdale, berarti dia jalan potong, jalan pintas. Nah, jadi orang Kristen seperti itu. Yesus saja dia punya rute jelas. Dia bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pengakuan iman bilang kerajaan maut. Kalau Yesus sudah pergi ke rumah Bapa waktu mati, untuk apa dia bangkit lagi? Ada di sana untuk apa bangkit lagi, turun lagi, kasih tunjuk diri lalu baru naik lagi. Tapi dia pergi ke kerajaan maut. Tempat di mana maut berkuasa, menaklukkan manusia dan alam semesta. Yesus ada di sana untuk menunjukkan bahwa kematian itu tidak sekedar terjadi di bumi, tapi bahkan di dalam wilayah kekuasaan iblis yang telah membelenggu manusia dengan dosa, yang membuat maut itu begitu menakutkan. Yesus sampai ke sana. Dan Yesus sebut kepada penyamun di sebelah itu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, itulah pendamaian yang Yesus buat. Dia pergi ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan maut itu. Karena itu, kalau setiap orang percaya yang dalam kondisi-kondisi yang menyakitkan, yang menakutkan, yang memalukan, bahkan dia merasa bahwa hidupnya tidak berarti, dan seperti berada dalam lembah kematian, tidak usah takut. Karena Yesus sudah pergi ke sana. Dia telah sampai untuk menaklukkan maut itu. Dan dia keluar sebagai pemenang. Bapak, mama, jemaat Tuhan yang terkasih. Karena itu kita menghayati kematian Yesus. Kita percaya bahwa dialah Raja Damai. Melalui kematiannya, melalui penderitaannya, kita beroleh pendamaian dengan Allah di sorga. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.